Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru My Tutor. Nah, kali ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional bentuk selanjutnya. Kalau kemarin kan lebih besar dari 0 gitu ya, lebih kecil dari 0 dan seterusnya. Nah, kalau ini bentuknya dia gini, fx per gx gitu ya. Ini dia nanti lebih besar dari misalkan hx per ix gitu ya. Jadi dia tidak nol di kanan. Bisa jadi dia bentuk rasional juga. Nah, contohnya gimana? Contoh. Misalkan kita punya yang gampang dulu deh. Misalkan nomor 1. Itu x ditambah 2 dibagi dengan x kurang 4. Oke ya. Kita buat dulu lebih besar sama dengan 1. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Oke, kita kerjakan ya. Nah, caranya semuanya harus kita pindahkan ke kiri. Kita harus buat di kanan itu lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita buat jadinya x tambah 2 per x kurang 4 dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, 1 ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan gitu ya. Bentuk pecahan dengan penyebut x kurang 4. Berarti kita ubah jadi ini x tambah 2 per x kurang 4 dikurang. Nah, ini jadi x kurang 4 per x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, berarti tinggal x tambah 2 dikurang gitu ya. Dikurang x gitu. Kurang kali kurang jadi tambah 4. Nah, berarti ini di bawah tetap x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu apa? X kurang x habis. Ya. Ini habis. Tinggal 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 berapa? Iya, 6. 6 per x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan. Ini pembuat nolnya apa? Iya, pembuat nolnya itu x sama dengan 4 gitu ya. Nah, jadi untuk kita gambar di dalam garis bilangannya, kita hanya punya angka 4. Nah, 4 ini dia ikut atau tidak? Dia tidak boleh ikut. Kenapa? Dia di bawah, di penyebut gitu ya. Jadi, dia di sini kita lingkarin aja, tidak kita isi. Nah, selanjutnya, perhatikan, di atas itu angkanya positif 6. Udah pasti positif kan? Nah, supaya bilangan rasional ini hasilnya lebih besar sama dengan 0 atau bilangan positif, maka yang di bawah juga harus bilangan positif. Berarti x-nya harus lebih besar dari 4 gitu ya. Nah, berarti ini harus ke kanan karena dia cuma 1. Maka dia himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 4. Tidak pakai sama dengan ya. Kenapa? Karena tadi ini dia di penyebut tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nah nomor 2 misalkan nih 5 per x kurang 7 lebih besar dari 7 per x ditambah 5. Nah, seperti yang tadi juga kita harus memindahkan semua ruas itu ke kiri. Berarti jadi 5 per x kurang 7 dikurang 7 per x ditambah 5 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, sekarang kita samakan penyebut. Nah, cara menyamakan penyebut seperti ini gimana? Ya sama aja kalau kalian belajar KPK dulu ya. Misalkan 5 per 7 dikurang 2 per 3 gitu ya. Ini kan harus cari KPK dari ini. 7 sama 3 KPK-nya berapa? 21 gitu ya. Ini 21. 21 bagi 7, 3. 3 kali 5, 15. Seperti itu kan? Nah, ini 21 bagi 3, 7. 7 kali 2, 14. Seperti itu. Sama juga seperti ini. Nah, berarti ini KPK-nya apa? Ya udah kita kalikan aja supaya gampang. Berarti ini x kurang 7 dikali x tambah 5 gitu ya. Nah, sekarang ini dibagi ke x kurang 7, hasilnya tinggal x tambah 5.
dikalikan dengan 5. Berarti kita buat 5 dikali X ditambah 5. Oke, dikurang. Penyebutnya ini dibagi dengan X tambah 5. Berarti tinggal X kurang 7. Dikalikan 7. Berarti 7 kali X kurang 7. Oke. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang atasnya kita sederhanakan. Berarti jadi 5X ditambah 25 dikurang 7X ditambah 49 dibagi dengan X kurang 7, X ditambah 5. Lebih besar dari 0. Kita sederhanakan, 5X dikurang 7X berarti minus 2X. 25 ditambah 49 itu sama dengan berapa? 74 ya. 74 per. Ini tetap X kurang 7, X ditambah 5 lebih besar dari 0. Nah, sekarang penyebutnya apa? Pembuat nolnya apa? Ya, yang atas pembuat nolnya itu minus 2X tambah 74 sama dengan 0. Berarti minus 2X sama dengan minus 74. Kalau gitu X-nya berapa? Kita bagi minus 2 semua. Nah, kalau kita bagi berarti jadi berapa nih? 37 ya. X-nya 37. Terus yang ini untuk yang kedua X kurang 7. Kalau X kurang 7 berarti X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 7. Terus kalau X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 5. Nah, kita buat. Oke. Minus 5, 7, baru 37. Besar kali 37 ya. Oke, nah. Oke, nah kalau misalkan kita ambil di sebelah kiri, X-nya sama dengan minus 6. Nah, kalau X-nya sama dengan minus 6, ini minus kali minus jadi positif ya. Di atas udah pasti positif. Ya, dibagi dengan, ini minus 6 jadi negatif. Minus 6 dikurang 7 kan negatif. Lalu minus 6 ditambah 5 itu minus 1. Minus. Berarti negatif dibagi dengan positif dibagi dengan negatif kali negatif itu positif. Jadi ini sama dengan positif dibagi positif. Hasilnya sama dengan apa? Iya, positif. Berarti ini daerah positif. Ya. Kita sekat dulu. Nah, sekarang kalau misalnya di antara minus 5 dengan 7. Nah, di antara minus 5 dan 7 kita ambil misalkan X-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berapa? Ya udah, ini 0 pasti positif atasnya. Gitu ya. Ini atasnya pasti positif dibagi 0 dikurang 7 itu negatif. 0 ditambah 5 itu positif. Maka itu akan hasilnya positif dibagi dengan negatif. Hasilnya apa? Ya negatif. Berarti ini daerah negatif. Nah, sekarang lanjut lagi. Kalau misalkan X-nya sama dengan berapa nih? Di atas ini berarti kita buat 8. Kalau 8 berarti ini negatif 16 ditambah 74. Udah pasti positif ya. Positif dibagi dengan negatif positif 8 ya. Berarti ini positif. Ini juga positif. Maka hasilnya positif dibagi positif. Hasilnya positif. Berarti ini daerah positif. Nah, lanjut kalau misalnya 38. Kalau 38 ini jadi minus 76 ditambah 74. Berarti jadi negatif. Ini misalkan X-nya sama dengan 38. Yang di atas jadi negatif. Di bawah, tadi kan 38 ya. Ini pasti positif. Ini positif. Negatif dibagi positif. Hasilnya sama dengan negatif. Maka ini daerah negatif. Yang diminta apa? Daerah positif. Berarti daerahnya itu yang mana? Yang ini. Kita arsir.
Maka himpunan penyelesaiannya apa? HP-nya X lebih kecil dari minus 5, ya, atau 7 lebih kecil dari X lebih kecil dari 37. Oke, kita hanya mengambil daerah positif. Intinya tadi apa? Ini kita ubah semuanya ini ke kiri. Dan ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Setelah itu kita sederhanain. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut, contoh soal nomor 3. Oke, nah nomor 3. 2x per x tambah 3 lebih kecil sama dengan 3 per x. Oke, sama seperti tadi kita harus mengubahnya ke dalam apa ya? Di ruas kiri semua. Berarti ini 2x per x tambah 3 kurang 3 per x lebih kecil sama dengan 0. Samakan penyebut. Nah, kalau samakan penyebut, ya udah ini kita kalikan aja. X dikali x ditambah 3, gitu ya. Nah, ketika kita bagi dengan x tambah 3, maka hasilnya tinggal x. X dikali 2x. Kita buat gini, x dikali 2x. Oke, dikurang dengan 3 di atas. Kita tulis saja dulu. X dikali x tambah 3 dibagi dengan x, tinggal x tambah 3. Berarti kalikan ke atas, sini dia. X ditambah x tambah 3. Oke. Ini lebih kecil sama dengan 0. Kita sederhanakan. X dikali 2x itu 2x kuadrat. Lalu kita kalikan minus 3x dikurang 9, gitu ya. Dibagi dengan, ini biarkan aja, kita mau memfaktorkan nanti. Karena ini sudah difaktorkan, udah kita biarkan aja x kali x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pemfaktorannya ini. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Ya, kan ini 2x kuadrat kurang 3x dikurang 9, gitu ya. Nah, kita cara memfaktorkannya, kalau ini 2x, berarti di sini kita buat 2x, di sini juga 2x. Tapi di depannya kita kalikan dengan 1/2. Nah, sekarang kita cari berapa kali berapa hasilnya ini. 2 dikali minus 9, berarti minus 8. Terus kalau dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan ini, minus 3. Berapa langkahnya itu? Kalau dikalikan, hasilnya minus 18. Kalau dijumlahkan, sama dengan minus 3. Angkanya yaitu minus 6 dan positif 3. Gitu ya. Berarti ini minus 6, ini positif, negatif. Ini positif ya. Positif 3. Oke. Nah, ini kalikan ke depan. Berarti jadi x dikurang 3 dikalikan dengan 2x ditambah 3. Oke, kita faktorkan. Berarti ini jadi, kita buat aja di sini 2x tambah 3 dikalikan dengan x kurang 3. Boleh terbalik, nggak apa-apa ya. Dibagi dengan x dikali x ditambah 3. Kalau gitu pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya ini. 2x tambah 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan minus 3, x-nya sama dengan minus 3/2. Lalu, x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Lalu, x-nya sama dengan 0. Dan satu lagi, x tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini angka-angkanya harus kita buat ke dalam garis bilangan. Nah, angkanya yang paling rendah itu minus 3. Minus 3. Terus, habis minus 3, minus 3/2 ya. Minus 3/2. Lalu 0. Terus satu lagi 3. Banyak nih. Kita sekat dulu. Oke, nah kalau misalkan x sama dengan minus 4. Kalau di sebelah sini ya, x-nya minus 4. Ini minus 8 ditambah 3 jadi negatif. Negatif 4 dikurang 3 jadi negatif 7. Dibagi dengan
X-nya kan kita substitusi negatif 4 berarti negatif. Negatif 4 ditambah 3 berarti negatif juga. Nah, ini hasilnya jadi positif dibagi positif. Hasilnya menjadi ya positif. Berarti ini daerah positif. Nah, sekarang di sini, daerah sini. Di antara minus 3/2 dan minus 3. Berarti ada minus 2. Nah, kalau X-nya minus 2, ini minus 4 ditambah 3 itu negatif. Minus 2 dikurang 3 itu negatif. Ini minus. Minus 2 ditambah 3 itu positif. Positif 1. Berarti ini positif dibagi dengan negatif. Hasilnya sama dengan negatif. Berarti ini daerah negatif. Nah, oke, lanjut. Kalau misalnya kita di antara minus 3/2 dan 0, itu ada X-nya sama dengan minus 1 ya. Nah, kalau X-nya minus 1, minus 1 dikali 2, minus 2 ditambah 3 itu positif. Minus 1 dikurang 3 itu ya negatif ya. Nah, dibagi dengan tadi X yang minus 1 ya, ini berarti negatif. Negatif 1 ditambah 3 itu positif. Berarti ini hasilnya negatif dibagi dengan negatif. Negatif bagi negatif hasilnya apa? Ya positif. Berarti ini daerah positif. Lanjut, daerah 0 sampai 3. 0 sampai 3 kita ambil X-nya sama dengan 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, ini pasti positif. 1 kurang 3 itu negatif. Ini di bawah positif. 1 ditambah 3 itu positif. Berarti negatif dibagi dengan positif. Hasilnya negatif. Berarti ini daerah negatif. Oke, lanjut. Kalau X-nya lebih besar dari 4, lebih besar dari 3, kita ambil 4. X-nya sama dengan 4. Nah, berarti ini positif. 4 kurang 3 juga positif. Di bawahnya ini X berarti positif 4 gitu ya. 4 tambah 3 itu 7 positif. Berarti hasilnya ini pasti positif dibagi positif. Maka hasilnya selalu positif. Berarti ini daerah positif. Nah, yang diminta apa? Ini tandanya lebih kecil. Berarti ya udah kita ambil yang apa? Yang negatif. Ini daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? Ya, minus 3. Ini sampai si 3/2. Minus 3/2. Nah, kita lihat. Minus 3-nya ini kan dia di bawah. Ya, berarti dia ini tidak boleh pakai sama dengan. Ini pakai sama dengan. Berarti yang ini boleh pakai sama dengan. Kenapa? 3/2. Minus 3/2-nya bukan di bawah, bukan di penyebut. Berarti dia boleh. Atau itu lagi apa? Ini 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Nah, lihat 0-nya ini di bawah. Dia tidak boleh pakai sama dengan. Sementara 3-nya pakai sama dengan. Oke. Oke, mungkin itu aja ya video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya belum paham, silahkan ditonton ulang lagi. Intinya apa? Kita untuk yang seperti ini, kita harus ubah semua dulu ke ruas kiri. Usahakan di kanan itu menjadi 0 gitu ya. Setelah itu carilah penyebutnya, cari pembuat nolnya, baru tentukan daerahnya, mana yang positif, mana yang negatif. Lihat di soal, apakah dia minta lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti ambil yang positif. Kalau lebih kecil berarti ambil yang negatif. Oke ya? Dan jangan lupa nih, satu lagi. Di bawahnya atau penyebutnya dia tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini minus 3 sama 0. Minus 3 sama 0-nya dia tidak boleh pakai sama dengan. Selebihnya boleh pakai sama dengan. Gitu ya? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.